Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hilyatun Najwa dari kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga SMK Astrindo Kota Tegal. Di video kali ini, saya akan membahas tentang entitas industri jasa keuangan. Nah, apa sih itu entitas industri jasa keuangan? Jadi, entitas industri jasa keuangan adalah suatu bahasa atau badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang menyediakan jasa bagi pengguna-penggunanya. Macam-macam entitas industri jasa keuangan. 1. Bank. 2. Asuransi. 3. Pegadaian. 4. Perusahaan pembiayaan. 5. Pasar modal. 6. Dana pensiun. Yang pertama kita akan membahas tentang bank. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Fungsi utama bank. Yang ke-1, kegiatan menghimpun dana masyarakat. Yang kedua, kegiatan mengulurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, kegiatan menyediakan layanan jasa perbankan. Jenis bank. Jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga atau prinsipnya. Yang pertama ada fungsinya. Fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bank umum dan fungsi bank perkreditan rakyat atau biasa juga dikenal dengan BPR. Yang kedua, kepemilikannya. Nah, kepemilikannya juga dibagi menjadi 5, yaitu kepemilikan bank pemerintah, kepemilikan bank swasta, kepemilikan bank asing, kepemilikan bank campuran, dan juga kepemilikan bank pembangunan daerah. Yang ketiga, status. Status juga dibagi menjadi 2, yaitu ada status devisa dan non-devisa. Yang keempat, cara menentukan harga atau prinsipnya. Di sini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada prinsip syariah dan ada prinsip konvensional. Produk-produk bank. 1. Tabungan. 2. Giro. 3. Deposito. 4. Layanan jasa. Baik, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau insurance otoritas jasa keuangan. Unsur-unsur asuransi. 1. Pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. 2. Tertanggung pembayar premi. 3. Penanggung berkewajiban membayar ganti rugi sesuai persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam proses. A. Jenis dan produk asuransi. Yang pertama, asuransi berdasarkan tujuan operasionalnya. Poin A, asuransi komersial, yaitu jenis asuransi yang dikelola oleh pihak swasta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Poin B, asuransi sosial. Asuransi yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi untuk tujuan sosial, serta dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah. Yang kedua, asuransi berdasarkan pada jenisnya. Poin A, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan jaminan perlindungan dalam pengalihan risiko keuangan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Poin B, asuransi umum. Asuransi umum memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dirugikan. B. Manfaat asuransi. 1. Memberikan rasa aman dan perlindungan. 2.
2. Memberikan kepastian. 3. Sarana menabung. 4. Meminimalisi risiko keuangan. 5. Menjadikan hidup lebih tenang. 6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung. Oke, kita lanjut ke Pegadaian. Jadi, Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis perusahaan, yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa. Karakteristik Pegadaian: 1. Berutang piutang atau pinjam meminjam. 2. Jaminan berupa benda bergerak. 3. Jaminan utang terbatas pada barang yang diserahkan. 4. Benda gadai dikuasai penerima gadai. 5. Perjanjian utang piutang. Keunggulan produk gadai: 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh kredit. 2. Persyaratan yang sederhana. 3. Barang yang digadaikan dijamin keamanannya. Besarnya jumlah pinjaman Pegadaian. Jumlah pinjaman yang diberikan Pegadaian untuk nasabahnya beragam, mulai dari puluhan ribu sampai ratusan juta rupiah. Besarnya jumlah pinjaman bergantung pada nilai barang jaminan yang diberikan. Besarnya nilai barang, maka makin besar pula pinjamannya. Jenis-jenis barang pinjaman untuk digadaikan ada perhiasan emas dan berlian, kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin, dan peralatan rumah tangga. Baik, kita lanjut ke perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha jasa di luar bank, bertujuan untuk kegiatan usaha sewa guna usaha, ajak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen seperti kredit mobil. Manfaat perusahaan pembiayaan: yang pertama, pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka atau DP. Yang kedua, persyaratan dan proses pembiayaan pada umumnya lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, bunga yang dikenakan terjangkau dan jasa waktu pembiayaan fleksibel. Yang keempat, pembelian dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan manfaatnya untuk kesejahteraan yang lebih baik. Resiko perusahaan pembiayaan: yang pertama, konsumsi yang menunggak pembayaran angsuran akan dikenakan denda yang dihitung secara harian. Yang kedua, jika sampai batas waktu tertentu masih menunggak, barang yang dibiayai harus diserahkan kepada pihak perusahaan. Yang ketiga, jika akan melunasi utang sebelum waktunya, konsumen harus membayar kompensasi bunga yang sudah disepakati. Jenis usaha pembiayaan: yang pertama, pembiayaan konsumen atau customer finance. Yang kedua, sewa guna usaha atau leasing. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan usaha jasa keuangan yang berhubungan dengan perubahan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, penawaran umum dan perdagangan efek, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Produk-produk pasar modal yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Manfaat pasar modal: 1. Menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. 2. Menyediakan kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. 3. Transparansi perusahaan untuk menciptakan iklim usaha yang tepat. 4. Memberikan wahana investasi bagi investor. 5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi di bidang pasar modal. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lainnya. Biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.
Sekian penjelasan dari saya tentang entitas industri jasa keuangan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.